dipersembahkan oleh Aku pakai sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Penculikan di mana-mana. Menurut data kepolisian, hanya dari Januari sampai November 2025 sudah 221 kasus penculikan. 221 kasus penculikan. Kita baru-baru ini dihebohkan oleh penculikan Bilkis. Gadis kecil umur 4 tahun diculik pada saat bapaknya main tenis. Dijual 3 juta, dijual lagi 30 juta, dijual lagi 80 juta. Dan sekarang ada lagi Kenzi yang sudah 3 tahun. Sampai sekarang orang tuanya belum mengetahui di mana nasib anaknya. Apa yang terjadi? Apakah ini karena faktor ekonomi atau faktor apa? Inilah Hot Room, penculikan anak masih marak. Kanan. Ini ayunan ini, kurang ajar itu. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kasus dugaan penculikan anak kembali terjadi di berbagai daerah, dari Jakarta hingga Makassar. Kasus-kasus ini memicu kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan anak-anak mereka. Para penculik kini semakin pintar dalam mengubah strategi dan metode. Mereka tidak hanya menggunakan cara kekerasan seperti menarik anak secara langsung, tetapi juga menerapkan pendekatan yang lebih halus. Bahkan pihak kepolisian menemukan modus baru dari para penculik, yakni melalui adopsi ilegal melalui media sosial. Para pelaku menggunakan grup daring untuk menawarkan anak-anak untuk diadopsi. Transaksi dilakukan setelah calon pembeli dan penjual berkomunikasi melalui media sosial. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran terhadap jaringan pelaku yang diduga terlibat dalam perdagangan anak lintas daerah. Meskipun sudah banyak usaha untuk mencegah dan menegakkan hukum, kasus penculikan anak masih saja terus terjadi dan menjadi alarm bagi kita semua bahwa keselamatan anak adalah tanggung jawab bersama. Penculikan memang bahaya, tapi ada lagi satu yang membahayakan, yaitu kamu bisa lupa sama anak istrimu atau amnesia. Makanya saran saya kepada para pemirsa yang sudah umur 40 ke atas, biasakanlah minum kopi luwak hitam premium minimum 5 kali sehari, tanpa gula. Seperti Hotman Paris, sudah 43 tahun jadi pengacara, tetap ingat semua nomor perkara kasusnya dan lawan-lawannya, karena kopi luwak hitam premium. Lihat gua kan, sepertinya umur 30 secara biologis. Oke, Ibu Firda. Halo Ibu Firda, by Zoom. Malam ini kita akan ada narsum Ibu Firda yang anaknya diduga diculik sudah 3 tahun, sampai sekarang belum ketemu. Ibu Firda boleh ceritakan posisi kejadiannya, kapan dan di mana? Silakan. Ya, pada saat itu tanggal 1 September, Pak, hari Kamis 2022. Di depan rumah saya sendiri, Pak. Pada saat itu anak saya sedang main di depan rumah dan saya sedang berjualan di depan rumah saya juga. Dan saksi melihat anak saya di bawah itu tidak jauh dari saya, Pak. Tapi sayangnya saya tidak melihat itu, Pak. Itu di daerah mana itu, Bu, kejadiannya? Daerah Jambi, Pak, Muara Bungo, tepatnya di Dusun Danau. Terus sejak kejadian itu apakah ada kontak misalnya minta uang tebusan atau apa, atau total tidak ada lagi kontak sama Ibu? Tidak ada, Pak, cuman ada waktu itu orang-orang katanya iseng, tapi tidak minta tebusan, cuma mintanya
cabut laporan. Itu sudah ditangkap dulu Pak orangnya. Terus waktu kejadian memang ada orang yang melihat anak ibu dibawa begitu? Ada Pak, satu saksi. Cuma kami tidak ada CCTV Pak. Tidak ada CCTV ya? Jadi sudah berapa tahun ini kejadiannya Bu? September sampai sekarang sudah hampir 3 tahun ya? Udah 3 tahun 2 bulan Pak. Jadi sekarang dia sudah berumur berapa ya? Pada saat itu umur berapa anak ibu pada saat diduga diculik? Pada saat itu dia umur 3 tahun. Kalau sekarang berarti sudah 6 tahun Pak. Apakah ibu ada mendengar bahwa anak ibu entah dibawa kemana atau dijual atau apa, atau memang sama sekali nggak ada berita apa-apa lagi? Nggak Sama ada, sekali Pak. ibu nggak dengar Karena apapun lagi kami- berita dari manapun? Silakan. Nggak ada. Karena kami memang nggak ada petunjuk. Cuma satu saksi. Satu saksi itu adalah tetangga yang melihat anak ibu dibawa. Dibawa Pak naik apa? Naik motor atau naik apa? Ya warga kami, warga Dusun Danau, katanya naik motor Pak. Oke. Sekarang ibu tinggal di mana sekarang nih? Sekarang kami tinggal di tempat kerja suami. Dan ibu masih terus berharap agar mudah-mudahan ada petunjuk anak ibu ada di mana, begitu ya? Ya pasti Pak. Oke, kita nanti akan bertanya ke ibu lagi untuk selanjutnya. Ini Ibu Hanifah, ini apa yang terjadi apabila ini murni motif ekonomi atau apa nih? Sebetulnya motif ekonomi itu tetap menjadi motif utama. Ya. Bukan jadi motif satu-satunya. Tapi Ya. motif ekonomi juga itu terbagi menjadi 3 lagi. Apakah anak ini minta ditebus, ataukah untuk eksploitasi, Ya. atau untuk diperdagangkan kembali. Ya. Nah, dari ekonomi aja sudah terbagi seperti itu. Kemudian ada motif predatoris, yaitu di mana seseorang atau kelompok itu mencari anak-anak yang masih berusia sangat muda, 0 sampai 5 tahun. Tujuannya adalah untuk hal yang tadi itu, secara ekonomis tadi itu. Karena anak umur 0 sampai 5 tahun itu adalah anak-anak yang rentan dan dia mudah sekali diganti identitasnya. Rentan dan mudah identitasnya Mudah diganti identitasnya. Ya. Ketika dia berganti orang tua, dia bisa aja diganti namanya dan identitas yang lain sehingga dia lupa dengan asal awalnya gitu ya. Nah, kemudian ada relasional. Relasional itu biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat. Bisa keluarga, bisa mantan suami atau mantan orang tua yang berpisah begitu ya. Karena biasanya karena perebutan hak anak gitu ya. Yang terakhir karena ada gangguan mental. Tapi kalau kondisi Ananda Kenzi dan Balkis ini sepertinya karena untuk eksploitasi dan predatoris tadi itu dicari sekecil mungkin untuk demand yang besar. Begitu Bang. Jadi memang ibu melihat lebih menonjol faktor apa? Faktor jual beli atau apa? Kalau saya lihat ini kan ada perpindahan ya Bang ya. Berarti kan ada handler, ada shelter, ada berarti sudah broker. terorganisir begitu. Berarti sudah terorganisir. Dan ini menurut data kepolisian 221 sudah penculikan selama tahun ini aja. Benar sekali. Berarti sebanyak itu orang tua sekarang merasa sedih karena pihak kepolisian sampai saat ini belum bisa menemukan anak-anaknya. Gimana nih Ibu Risda? Sebagai wakil kita di DPR, apa yang terjadi di negeri ini? Ya, ini merupakan keprihatinan yang mendalam untuk negeri kita ya Bang. Karena nyawa anak-anak itu sangat berharga tentunya untuk masa depan bangsa. Kalau kami melihat di sini ada beberapa hal yang membuat ini menjadi lemah, artinya bisa ditembus perlindungan anak ini. Pertama, mulai dari perlindungan anak kita ini masih bersifat reaktif, bukan preventif. Nah, jadi negara hadir itu di saat sudah kejadian. Sudah kejadian baru negara hadir begitu? Ya, sementara harusnya yang namanya penculikan ini memang kita harus mulai dari pencegahan dari hulu. Seperti itu. Dan kemudian... Bagaimana mencegahnya Bu kalau perut kosong Bu, miskin? Ya, artinya mulai dari lapangan pekerjaan, itu juga kan kalau salah satu motifnya dari ekonomi seperti itu. Kemudian juga edukasi kepada keluarga tentang ketahanan, bagaimana anak-anak ini, misalnya anak-anak kita ini tidak mudah untuk
dirayu dalam artian diberi sesuatu atau berbicara dengan orang asing, ya, kemudian bagaimana mereka kalau dibawa orang yang tidak dikenal dia harus berteriak, misalnya itu kan edukasi yang harus terus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Gitu. Itu salah satu hal yang juga harus dilakukan dari hal kecil dari dalam keluarga seperti itu, Bang. Nah, yang lain-lain ini masih banyak, misalnya tidak adanya atau tidak integrasi antara pusat sama daerah. Jadi kalau misalnya kejadian di daerah ya atau di pusat gitu ya terintegrasi dengan baik. Dan selain itu sekarang ini ada modus baru yaitu melalui media digital yang mana kejahatan ini sekarang mulai di sana dan mungkin kita sendiri belum terlalu melek bahwa di sana banyak sekali penipuan. Kalau seperti kita lihat tadi kasus yang baru saja ditayangkan itu anak kita ditipu ya dengan diiming-iming kerja di luar negeri atau menjadi atlet atau macam-macam selain dari anak yang kita belum tahu nih modusnya apa seperti itu, Bang. Nah, jadi ini tentu menjadi keprihatinan kita yang harus ada tindakan nyata yang harus kita lakukan ke depan, negara harus hadir. Dan data terakhir dari kepolisian anehnya ada hampir 80 orang justru yang diculik itu di atas umur 50. Di atas umur 50, jadi bukan hanya menculik anak kecil. Itu berarti apa itu? Murni tindak pidana kriminal biasa? Ya, kita belum tahu dari pihak kepolisian sendiri sebenarnya sudah terungkap apakah kasusnya ini sebenarnya apa. Ya, karena dari 221 anak yang hilang, nah mungkin berapa anak yang memang sudah ketemu ya, Bang. Nah, tapi yang lain-lainnya ini kan kita perlu tahu kasusnya sebenarnya apa. Oke, kita istirahat dulu, ketemu lagi di Hot Room. Nanti kita akan kontak lagi dengan Ibu Firda ya. Terima kasih. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Kembali kami bertanya lagi kepada Ibu Firda. Halo Ibu Firda melalui Zoom yang sudah kehilangan anaknya selama 3 tahun yang diduga diculik. Apakah selama 3 tahun ini sama sekali tidak ada kontak atau informasi apapun atau ada yang coba-coba menghubungi Ibu? Gimana Bu? Tidak ada Pak, cuman yang satu itulah yang ngancam-ngancam waktu pas baru-baru kejadian itu Pak. Yang katanya cabut laporan polisi, nanti saya kembalikan anak Anda katanya. Tapi nyatanya cuman orang iseng. Oke, dari kepolisian temuannya sama sekali belum ada ya dari kepolisian? Kepolisian untuk saat ini belum ada Pak, cuman pihak kepolisian terus berusaha untuk mencari Kenzi dan sekarang pun tadi masih ada polisi di rumah kami, Pak. Terus bagaimana masa penantian Ibu selama 3 tahun ini bisa Ibu gambarkan apakah Ibu bagaimana kesedihan, apakah Ibu menangis atau bagaimana gitu loh selama 3 tahun ini? Tidak bisa saya gambarkan, Pak. Bahkan dunia ini rasanya nggak sama lagi Pak kayak dulu. Saya seperti sudah kehilangan semangat untuk hidup Pak. Tapi saya harus tetap hidup untuk berjuang mencari anak saya Pak. Bahkan kami dulu pernah sampai ke Jakarta mencari Bapak Otman Paris tapi tidak ketemu karena Bapak sedang berada di luar kota waktu itu. Apa yang bikin Ibu sampai sekarang ini masih bertahan dan berharap? Karena feeling kami sebagai orang tua tuh rasanya anak kami tuh masih hidup Pak, tapi nggak tahu di mana di suatu tempat rasanya dia tuh masih hidup Pak. Dan saya tidak tahu bagaimana nasib anak saya di luar sana, Pak. Tolong kami, Pak. 3 tahun saya hidup dalam
rasa sakit ini, Pak. Mungkin ada himbauan Ibu kepada pihak-pihak yang mungkin sebagai pelaku atau pihak yang mengetahui, ada dalam kesempatan Ibu mengucapkan sesuatu? Bagaimana, Pak? Apakah ada semacam himbauan dari Ibu kepada pihak-pihak yang mengetahui anaknya di mana? Apa kira-kira himbauan Ibu kepada publik terkait anak Ibu? Ya, sekiranya siapapun yang mengetahui atau para pelaku yang sedang menonton saya sekarang, saya mohon kembalikan anak saya. Saya mohon, dan kepada para pihak kepolisian Muara Bungo, terima kasih banyak karena sudah berusaha mencari anak saya selama ini. Dan saya mohon kepada pihak kepolisian Makassar untuk bantu kami, Pak, karena salah satu pelakunya itu berasal dari daerah kami, Pak. Kami sangat besar sekali harapan kami bisa dapat petunjuk dari para pelaku itu, Pak. Maksudnya Ibu ada petunjuk apa dari terkait pelakunya, ada petunjuk gitu? Petunjuk yang kayak gimana, Bu? Belum ada, Pak. Cuman kami berharapnya karena salah satu pelaku itu kan, Pak, berasal dari daerah kami, daerah Jambi, Merangin. Dari mana Ibu tahu bahwa pelakunya dari daerah Ibu? Kan tidak ada rekaman atau apa? Iya, karena itu sudah ada beritanya, Pak. Sudah ada datanya bahwa salah satu pelaku yang bernama Meriana itu berdomisili di Merangin, Pak. Merangin, Jambi. Sementara Merangin itu sangat dekat dari daerah kami, Pak. Cuma sekitar 1,5 jam perjalanan. Jadi ini persis kejadiannya di Makassar juga ya? Di Makassar ya? Oh, Jambi ya? Ini Jambi. Kalau Bilkis di Makassar dibawa ke Jambi? Ya, di Makassar, tapi tertangkapnya di Jambi, Pak. Di daerah kami, Merangin, Jambi. Oh, begitu. Oke, Bu, kita berdoa semoga anak Ibu mudah-mudahan segera ditemukan ya, Bu ya. Kita turut bersedih, Bu. Ya. Kepada Pak Ahmad Sopyan, bisa nggak dijelaskan aspek hukum pidana dari tindak pidana penculikan seperti ini? Ya, jadi dalam konteks hukum pidana, missing children ada 3 kategori. Ya. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan penculikan anak. Ya. Yang kedua penjualan anak, ya. Dan yang ketiga adalah perdagangan anak. 3 bentuk missing of children ini ada diatur di dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Anak dan juga protokol opsional tentang perdagangan anak, pelacuran anak dan pornografi anak yang sudah kita ratifikasi. Ya. Nah, ada dimensi yang menjadi target ini adalah anak-anak dari berbagai lapis sosial. Jadi kalau anak jadi objek tindak pidana, apakah itu untuk penculikan, untuk penjualan, atau untuk perdagangan, itu semua lapis sosial itu bisa menjadi target. Jadi tidak hanya lapis yang bawah, menengah, atau atas. Kenapa? Karena anak-anak itu yang dijual. Kalau misalnya penculikan itu memang targetnya adalah dapat uang, minta uang dari orang tua, itu penculikan. Tapi kalau penjualan, ya anak itu hilang, tidak bisa bertemu lagi dengan orang tuanya. Ya. Demikian juga dengan perdagangan anak. Bahkan kalau perdagangan anak, itu anak mengalami eksploitasi secara sistematis. Kalau penjualan anak belum tentu, bisa jadi penjualan anak itu untuk adopsi, bisa jadi untuk untuk mendukung kegiatan-kegiatan rumah tangga, tapi dia biasanya penjualan anak ini tidak eksploitasi, tapi putus sama sekali dengan keluarga. Tapi kalau penculikan, seperti yang kasus Balkis yang dari Makassar, kemudian diculik, kemudian dibawa ke Jambi tadi, ke suku anak dalam, itu memang adalah penculikan. Jadi penculikan itu target pelaku tindak pidana itu adalah uang dan mengembalikan anak. Ya. Tapi kalau perdagangan dan penjualan anak itu sama sekali tidak bisa ketemu lagi dan sulit menemukan anak tersebut. Nah, ada dimensi kelemahan kita, Bang, yaitu missing children report itu lamban. Ya, jadi lamban maksudnya? Ya, artinya
ketika ada laporan yang disampaikan ke unit PPA kepolisian, itu respon polisi dalam menangani anak-anak yang hilang tadi itu, apakah itu korban penculikan, korban perdagangan, korban penjualan, lama. Kita tidak memiliki sistem misalnya report bagaimana ketika ada laporan orang tua, ada kewajiban untuk mempublikasikan foto tersebut, foto anak. Sehingga seluruh polisian kita bisa mencari dan menemukan itu. Ya, jadi seperti kasus Balkis ini, 3 tahun dia tidak menemukan. Kita nggak tahu apakah kalau menurut cerita kasus itu Kenzi ini, kalau saya menduga ini bukan penculikan. Ini penjualan anak atau perdagangan anak. Karena kalau penculikan masih ada komunikasi pelaku dengan orang tua dan meminta tembusan uang seperti kasus Balkis. Terus aspek ancaman hukumannya gimana nih kalau tindak pidana seperti ini? Ada Undang-Undang Perlindungan Anak ya, pasal 76F jungto pasal 83, Undang-Undang 23 2002 jungto 35 2014. Jadi situ sebetulnya ancaman pidananya cukup ya. Yaitu minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun. Denda maksimum 300 juta. Nah, cuman pasal-pasal ini tidak banyak berguna ya, karena polisi gagal dalam menemukan pelaku. Pembuktiannya juga nggak mudah. Kemudian kadang-kadang di belakang layar terjadi negosiasi, perdamaian antara korban dengan pelaku. Sehingga korban atau keluarga korban mencabut laporan. Sehingga tindak pidana ini pun... Apa ini juga dipersulit karena yang diculik itu masih anak sehingga sangat gampang dihilangkan identitasnya? Kalau anak berhasil dikembalikan ke orang tua, harusnya mudah untuk proses pembuktiannya. Kenapa? Anak bisa memberikan keterangan, kalau dia usianya di bawah 15 tahun tentu bantuan psikolog atau psikiater. Itu bisa jadi alat bukti karena bisa diambil keterangannya. Orang tua juga ya. Tetapi kadang-kadang ada semacam negosiasi di belakang. Seperti kasus yang terjadi untuk suku anak dalam. Ya kan? Suku anak dalam meminta sejumlah uang. Ini kan agak aneh ya kasus ini. Publik juga merasa aneh. Kok bisa ya suku anak dalam meminta uang sebesar 80 juta? Ya, memberikan uang sebanyak 80 juta. Kemudian ada pemberian uang 100 juta. Ini apa sebenarnya? Jadi ada dugaan memang sindikat penculikan anak ada di dalam suku anak dalam dan memanfaatkan suku anak dalam untuk mendapatkan uang. Rasanya tidak mungkin suku anak dalam itu kepala sukunya memberikan uang sebesar 80 juta. Kemudian dibarter dengan uang 100 juta. Jadi sindikat penculikan anak memang targetnya uang dan mengembalikan anak tersebut. Oke, kita istirahat dulu. 221 korban penculikan hanya dalam tahun ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Ternyata kopi seperti kopi luwak hitam premium bukan hanya mempertahankan daya ingatmu, tapi juga menambah gairah bekerja. Jadi kalau kamu bangun seperti Hotman, tiap hari bangun jam 3 subuh, langsung sudah disuguhkan kopi luwak hitam premium, langsung ingat siapa musuh dan siapa lawan hari ini. Oke? Dan malam pun kalau saya mau dansa selalu kopi luwak hitam premium dulu. Akhirnya bisa sampai jam 3 subuh. Inilah dia, kopi luwak kesayangan Hotman. Aman di lambung. Hanifah, menurut Ibu, ada enggak sih yang salah sistem di kita? Hampir tidak pernah lihat ada seperti di luar negeri missing in, ya, manusia-manusia hilang fotonya di mana-mana. Saya nggak pernah melihat ada di kepolisian atau di mana, Bang. Ibu setuju nggak? Setuju, Bang. Karena buktinya sampai sekarang 200 sekian anak itu belum ditemukan. Artinya kan ada hal-hal yang terlewat oleh pihak-pihak kepolisian. Artinya lagi bahwa aturan-aturan itu tidak adaptif. Karena kalau sekarang kita lihat ini kan kejahatan non konvensional atau kejahatan baru gitu ya. Kalau dulu kan ada pelaku, ada korban, ada tempat kejadian, tempat transaksi. Sekarang kan tidak ada.
gitu ya. Berarti kan kurang adaptif. Harapannya aturan-aturannya sudah menjadi adaptif ketika dibuat aturan secara fisik maupun secara online, begitu. Karena bagaimanapun juga sekarang mencari anak untuk jadi korban penculikan atau perdagangan itu menjadi sangat mudah. Tidak perlu mendatangi tempat Karang Taruna misalnya atau sekolah atau mana gitu. Karena anak-anak kita sekarang berkumpulnya di mana? Di game, gitu ya. Jadi ketika mereka sudah berkumpul di situ, kita tinggal meng-grooming aja. Jadi para pelaku itu tinggal melakukan grooming, mengetahui mana anak-anak yang rentan, mana anak-anak yang bisa diberikan atau dicekokin kalimat-kalimat yang membuat mereka itu menjadi percaya pada seseorang. Jadi ini kan kelemahan-kelemahan yang mungkin belum sampai diberikan aturan-aturan sehingga ini menjadi celah. Karena bagaimanapun juga kejahatan itu kan terjadi karena ketika ada tiga hal. Yang pertama adalah pelaku yang termotivasi. Yang kedua ada korban yang rentan. Yang ketiga ada celah, ada hukum, ada aturan-aturan atau pengawasan yang kurang. Bahwa ketika mereka ada di ruang-ruang online, pengawasan itu sangat-sangat kurang. Ini yang dilakukan oleh pelaku untuk mengambil anak-anak ini. Apakah menurut Ibu sudah waktunya bahwa setiap ada laporan kehilangan, laporan missing, penculikan, wajah si korban itu harus dipajang di polsek atau di polres setempat atau di medsos gitu? Ya, ini mungkin agak membingungkan ya, karena bagaimanapun juga identitas anak itu tetap menjadi atau dalam perlindungan. Tetapi ketika tidak ditunjukkan, bagaimana orang akan menemukan anak ini, gitu. Artinya ini harus ada aturan-aturan baru atau yang bisa mempermudah bagaimana anak ini bisa ditemukan. Demikian, Bang. Ya, ini gimana di anggota DPR kita, ya? Karena orang lapor ke polisi, dibuat BAP, ya. Kalau tahu dicari habis itu aja, nggak bisa tahu wajah si korban di mana, nggak ada pengumuman, nggak ada di medsos. Apakah tidak sebaiknya DPR segera mewajibkan harus ada seperti itu di kepolisian? Ya, itu usulan yang baik ya Bang Hotman. Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga TPKS misalnya, kalau kita lihat dari secara norma hukumnya undang-undang itu sudah cukup kuat. Cuma mungkin dalam sanksinya udah cukup berat. Ya, implementasinya yang memang salah satu yang tadi Bang sampaikan ya, bahwa bagaimana kita bisa mensosialisasikan itu, dan bahkan kalau kita melihat negara-negara seperti Amerika itu sudah punya namanya Amber Alert. Ya, jadi saya kira dengan kejadian kita yang terus meningkat ya, kalau kita melihat ini seperti puncak gunung es dari yang kita temukan sekarang, rasa-rasanya sudah baik juga kalau kita bisa punya seperti Amber Alert seperti itu, peringatan, sehingga begitu kejadian di satu titik, seluruh Indonesia kita sudah bisa bergerak dan menjadi CCTV hidup seperti itu, Bang. Saya kira itu juga salah satu, selain dari apa yang tadi Abang sampaikan, kita bisa menempel foto-foto di tempat-tempat keramaian. Iya, biasanya kan kalau video-video lucu-lucu bisa sebentar viral, langsung jutaan orang nonton, ya kan? Sedangkan yang penculikan itu tidak pernah ada di medsos ya, hampir tidak ada ya. Kalau dibilang ada, saya sering juga melihat, Bang. Makanya terlihat di sana dari CCTV. Di situ terlihat bahwa baik juga kalau kita punya banyak CCTV, paling tidak bisa kita mengidentifikasi pelakunya tadi. Seperti itu. Dan kalau saya melihat beberapa di medsos melalui rekaman CCTV tadi, seperti itu, Bang. Tapi mungkin perlu Ibu sebagai wakil rakyat nih, ini 221 penculikan hanya dalam tahun ini. Ini gejala apa nih Bu? Gejala kelaparan atau gejala ekonomi atau gejala apa nih Bu? Ya, mungkin dari Bu Hanifah ya yang lebih memperdalam ini, Bang. Kalau kami mungkin lebih kepada fungsi kami sebagai anggota DPR RI, baik itu mulai dari fungsi legislasi, anggaran, dan kemudian pengawasan. Nah, dalam hal ini dikuatkan mungkin di sana. Kalau ada yang perlu kita revisi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak itu udah dari tahun 2014 ya. Jadi mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan sekarang yang sudah masuk ke dalam era digital seperti itu. Jadi kami lebih kepada peraturannya, kemudian anggarannya, penguatan anggaran untuk beberapa hal yang diperlukan di dalam mulai dari preventif sampai dengan nantinya adalah perlindungan anak tersebut pada saat setelah ditemukan ya trauma-trauma yang terjadi. Ya gitu, Ibu Hanifah, kenapa nih kok bisa hanya dalam tahun ini 221 kasus penculikan? Ibu melihat ini faktor ekonomi, kemiskinan, pengangguran atau apa nih? Nomor satu faktor ekonomi, tapi yang selanjutnya adalah moral.
moral bahwa para pelaku ini menganggap bahwa anak itu sebagai komoditas dan berharga mahal, ditambah lagi pasar gelap itu kan sudah tersedia di media sosial. Ini kan menjadi tempat yang sangat-sangat aman dan nyaman untuk mereka, apalagi belum ada undang-undang yang menaungi ini. Berarti kan ada banyak kelemahan yang menjadi celah untuk pelaku ini melakukan penculikan dan perdagangan anak. Tapi yang jelas moralnya sudah tidak ada. Kalau kita ngomong bahwa anak ini harapan bangsa, masa depan bangsa, tapi kita melindunginya hanya saat ini, tidak sampai ke depan. Artinya kan ada yang timpang dalam hal ini. Seperti yang tadi disampaikan Bu Lisna, anak harus diberitahu bagaimana cara melindungi diri. Anggaplah kita sampaikan 3T, tidak mengikuti orang, tidak menerima barang, dan tidak mudah percaya misalnya kayak gitu. Tapi apakah mereka juga mengajarkan bahwa mereka tetap harus berhati-hati pada situasinya? Karena ada beberapa anak, mungkin banyak anak justru diculik itu oleh keluarga. Berarti kan bukan orang asing, tapi mereka tahu nggak situasi-situasi yang harus diberitahukan kepada anak. Bahwa situasi yang berbahaya adalah ketika orang itu ketika kamu berada dalam kondisi yang gelap, tidak ada penerangan, tidak ada orang dewasa. Ketika kamu merasa ketakutan, ketakutan itu diterima oleh orang tua sebagai kondisi-kondisi atau situasi-situasi yang rentan menjadikan anak ini korban. Jadi artinya ini yang harus disampaikan juga kepada anak-anak. Kemudian bagaimana pengawasan mereka orang tua di media sosial. Karena grooming itu mudah sekali dilakukan. Para pelaku kan sudah membaca bagaimana kondisi psikologis anak. Kenapa dia bermain terus-terusan? Apakah mereka tidak ada ikatan yang hangat dengan orang tua? Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang sudah Oke. Tadi ada pesan dari apa? Katanya ada telepon dari siapa? Katanya ada telepon dari Sekretaris Kapolri, katanya Ibu Firda nanti sesudah ini mungkin dikasih data-data pribadinya, mungkin akan ada usaha untuk lebih membantu. Ibu Firda masih ada? Ibu Firda tadi ada telepon masuk dari Sekretaris Kapolri, nanti katanya agar Ibu Firda kasih data detail mengenai kontak ibu dan sebagainya kepada Metro TV. Nanti Metro TV akan menyampaikan kepada Sekretaris Kapolri. Ya, Bu Firda ya? Ya, siap Pak. Oke, kita istirahat dulu. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita meminta kepada narsum untuk memberikan kata-kata pesan-pesan terakhir. Silakan Pak Ahmad Sofyan. Ya baik, karena kejahatan terhadap anak ini ada 3 dimensi yang saya sebutkan tadi. Ada penculikan, perdagangan, dan penjualan. Kita akan melihat bahwa anak-anak itu tidak hanya untuk kepentingan uang ya, tetapi juga dieksploitasi. Ada yang dijadikan objek seksual atau objek-objek kerja paksa, perbudakan, ya, kemudian adopsi ilegal dan macam-macam. Jadi menurut pandangan saya ada beberapa aspek yang harus dilakukan ya, terutama dari pihak kepolisian. Karena dimensi hukum pidana itu salah satunya adalah bagaimana menemukan penyebab terjadinya tindak pidana itu. Itu satu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Hanifah. Kemudian bagaimana menemukan anak tersebut? Apakah itu korban penculikan, apakah korban perdagangan, atau korban penjualan? Jadi bagaimana menemukan? Sehingga memang SDM kepolisian di unit PPA perlu meningkat, perlu ditingkatkan supaya mereka bisa melakukan investigasi dan menemukan alat bukti. Kemudian juga begini, yang kita juga jarang ya melakukan itu dalam hukum pidana kita adalah bagaimana melakukan registrasi terhadap child offender. Di banyak negara seperti di Australia, pelaku-pelaku kejahatan anak, apakah pelaku penculikan, perdagangan, atau pelaku penjualan anak, itu diregistrasi. Jadi ada registrasi child offender. Jadi mereka ada database-nya. Kenapa? Karena pelaku kejahatan terhadap anak ini adalah sindikat yang terorganisir. Sama seperti narkoba, sama seperti pelaku-pelaku pencucian uang, korupsi, yang terorganisir. Ada yang merekrut, ada yang di tengah-tengah fasilitator, lalu ada yang menghilangkan atau yang membeli anak-anak tersebut di ujungnya, dieksploitasi. Sehingga para pelaku ini perlu diregistrasi ketika mereka sudah dihukum.
Tapi kalau belum dihukum tentu nggak bisa karena pelanggaran hak asasi manusia. Jadi registrasi child offender itu adalah bukan sesuatu yang melanggar hukum, tetapi bisa mengetahui bagaimana jejaring pelaku kejahatan penculikan, perdagangan maupun penjualan anak tersebut. Terima kasih. Ibu Firda masih ada? Pak. Ibu Firda masih ada? Ya, masih, Pak. Oke. Ibu Firda yang sudah 3 tahun kehilangan anaknya diduga diculik, mungkin Ibu mau mengucapkan sesuatu yang ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Silakan, Bu. Ya, kami memohon kepada para pihak kepolisian, tidak hanya kepolisian Marobungo, tapi seluruh kepolisian Indonesia, khususnya kepolisian Semarang, tolong kami Pak, karena Makassar, maaf, tolong kami Pak, karena kami sangat besar harapan kami, karena Bilkis kan ditemukannya di daerah kami. Kami sebagai orang tua Kenzi, kami sangat berharap anak kami juga bisa ditemukan seperti Bilkis. Jadi mohon bantuannya Pak. Bapak-bapak sekalian, bantu kami Pak. Kami tidak sanggup jika harus menunggu terlalu lama lagi. Kami butuh kepastian di mana anak kami ada, masih ada ataupun sudah tiada. Kami butuh jawaban. Anak ibu sekarang umur 6 tahun ya? Iya. Kalau misalkan nih Kenzi itu lagi nonton, lagi lihat ibu di TV sekarang, apa yang ibu ucapkan sekarang? Kenzi, ayo nak, pulang ya. Ibu sama ayah rindu Kenzi, semua orang rindu Kenzi. Maafin ibu karena tidak bisa menjagakan dengan baik. Tolong berikan ibu satu kesempatan lagi untuk menjadi ibu yang baik untuk Kenzi. Seandainya pun orang yang ada di balik semua ini sedang menonton, saya mohon dengan sangat, tolong kembalikan anak saya. Oke, semoga ibu tabah. Mungkin kalau ada fotonya Kenzi mungkin dikasih nanti ke sekretarisnya Kapolri agar disebarkan di seluruh kepolisian. Kami turut bersedih Bu ya. Kepada Ibu Hanifah, mungkin ada pesan terakhir dari Ibu sebagai ahli kriminolog? Dalam kriminologi, kejahatan itu bukan karena niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan, tapi karena lemahnya kontrol sosial dan hukum yang tidak ditegakkan. Lemahnya, bukan faktor kemiskinan ini. Anda lihat? Karena 3 itu Bang, karena lemahnya kontrol sosial juga mendukung kejahatan ini terjadi. Karena setiap kali kita ngomong ke orang tua adalah jaga anakmu, tapi bagaimana, apakah komunitas, apakah sosial juga dipersiapkan untuk melindungi anak? Ketika masyarakat atau secara sosial ini tidak ada perlindungan, ya kejadian ini akan terus terulang. Jadi bukan bagaimana cara menghukum pelaku, karena sampai saat ini pelaku yang tertangkap hanya yang bagian bawah. Sudah berapa kasus penculik anak ketangkap? Ada Ibu punya datanya? Saya tidak punya datanya, tapi dari beberapa literatur yang tertangkap hanya bagian bawah. Maksudnya artinya bagian kecil hitman. gitu? Iya, karena tiga tingkatan. Yang pertama mastermind, kedua middleman, yang ketiga hitman. Hitman lah yang sering tertangkap. Jadi sebetulnya bukan seberapa banyak yang tertangkap dan seberapa tambahan hukuman, tapi bagaimana ekosistem penculikan ini selesai. Nah itu kan perlu kontrol sosial. Ketika kontrol sosial berarti masyarakat ikut menjaga anak-anak kita. Insya Allah penculikan ini akan bisa ditekan dengan signifikan. Terima kasih Ibu Hanifah. Ibu Lisda sebagai wakil rakyat, apa himbauan Ibu pertama kepada aparat kepolisian dan kedua kepada para orang tua anak? Ya, setiap anak yang hilang ini bukan cuma angka, Bang. Tapi ini merupakan dunia yang hancur, hati yang
patah dari kedua orang tua, derayan air mata. Untuk itu negara harus hadir di depan. Dan saya di sini sebagai wakil rakyat dan juga sebagai ibu begitu memahami bagaimana pentingnya hadirnya seorang anak dalam keluarga kita. Untuk itu saya mengajak seluruh pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah, aparat, untuk bersama-sama kita menyayangi anak-anak kita sehingga kejadian-kejadian ini segera terungkap dan dari aparat penegak hukum ini dapat segera bertindak cepat, tegas dan juga serius sehingga kita masih berharap ada kabar baik anak-anak kita tersebut. Menurut Ibu 221 penculikan hanya tahun ini sudah termasuk tingkat darurat atau bagaimana? Menurut saya sangat darurat, Bang. Sangat darurat? Sangat darurat karena satu nyawa anak itu sangat berharga. Sangat darurat ya? Ya. Bapak juga mata sangat darurat, 221 penculikan. Sangat darurat dan pengawasan terhadap pencegahan penculikan itu juga sangat lemah dilakukan. Misalnya di tempat-tempat publik itu kan banyak CCTV. Bagaimana CCTV itu terintegrasi dengan kepolisian setempat sehingga cepat gitu loh. Begitu anaknya hilang karena terintegrasi, polisi pun bisa langsung bergerak. Jadi tanpa harus memeriksa CCTV yang ada di wilayah itu. Jadi sebetulnya di banyak negara untuk pengawasan terhadap anak, pemasangan CCTV di tempat umum yang dibenarkan itu terintegrasi dengan kepolisian setempat. Jadi begitu anaknya hilang di tempat umum, mereka lapor ke polsek setempat langsung bisa buka CCTV-nya. Terima kasih. Jadi sebagai penutup, masyarakat harus tahu 221 korban penculikan hanya dalam tahun ini. Salah satu Ibu Firda sudah 3 tahun. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.